Sagung Tumati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moyo dan teman-teman dari Palenggarga Nusantara yang berada di Trusuk, Panasan, Mangut, Trusuk, Klaten, gitu. Nah, ini program malam hari ini adalah berbagi terhadap sesama demi keselarasan alam semesta. Jadi untuk malam ini berbagi akan jujur saya akan monggo. Merasa paling benar, merasa paling pintar, hingga mereka pun saling salah menyalahkan. Hebronya di sista, kami hanya mengingatkan. Dalam waspada. Dunia ini sudah diambang kehancuran, sana sini sudah saling menghancurkan. Perang dunia pun sudah dikumatkan, rakyat jelata pun akan menjadi korban. Tak peduli kawan, tak peduli teman, mereka pun saling. Sagung Tumati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa setiap harinya kita itu diberi daya dan kekuatan serta rahmatnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul setelah kita menjalani Dharma Suci, Pak Din. Kita sekarang berkumpul untuk mendengarkan wejangan yang akan disampaikan oleh Pak D. Toko. Untuk menyingkat waktu, sumangga Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak D. Salabe wis dibuka kado boyo ke mau kuda ya. Itu dibuka salam kati keselamatan lan salabe pengati-hati kanggo sakabehane kuda ya. Dadi mbok nek hati-hati wis bersih selamat kuda ya. Inti salabe lak kaya mengono kuda ya. Iki memuji syukur kelawan Gusti dikai daya sajrone palikur jam iki mau ora kanggo turu kegiatane awan temekane sore iki lho ya. Kalawan dedake cicipan Dharma Suci, terus dedake pakarya kanggo sapodo-podo senajan ora sepira ngono ya. Asalane mengadem-adem panganan, ngeculake kewan, ning kuwi saka sithik kuwi mau dadakake cikal bakale Dharma Sucine tumrap welas asih marang sapodo-podo ngono ya. Semakin apa ya. Iya, Pak D. Tadi salam sudah saya sampaikan di awal pembicaraan, yaitu salam penuh kehati-hatian, salam dengan keselamatan gitu ya, Pak D. Nah, sejak dari tadi kita sudah melakukan Dharma Suci untuk, dan tadi malam Pak D, tadi malam juga Pak D. Ya kalau yang siang ini tadi Dharma alam untuk melepaskan hewan, Pak D, yaitu melepaskan ikan ataupun melepaskan burung, dimana Dharma yang sudah kita lakukan ini tadi bisa menjadi pondasi kita dalam berdharma terhadap sesama, Pak D. Kenapa disebut Dharma Suci? Karena wong kang duwe rasa welas asih, di pikiran sing apik, wis iso nindakake babagan dharma karena modale keikhlasan tanpa ada pengharapan apa-apa. Dadi senajan sliramu kegiatane dipublikasi, janjane kuwi mengajari marang sakabehane sing padha nonton tayangan iki supaya iso kebuka kasadarane marang sapodo-podo ngono ya. Dadi nek kegiatane Palenggarga Nusantara janjane wis akeh mung ora dipublikasi, nek gandeng saiki zaman modernisasi akhirnya dipublikasi ngono ya. Nggih.
Lah Dharma Suci yang sudah kita laksanakan tadi dilaksanakan dengan penuh keikhlasan ya Pak De. Matan Pak De. Lah kenapa kok tadi dipublikasikan di medsos gitu Pak De? Lah ini kan bisa jadi cambuk ataupun contoh bagi yang lain agar supaya mereka itu sadar untuk melakukan dharma tadi tadi. Tadi deh. Pakaian kue bagian kue besok tadi contoh teladan di ngembangake rasa welas asih barang sapodo-podo barang titai beda kemudian suatu qualify yang alam dunjo kono ya. Ya Pak De. Jadi Dharma Suci seperti yang sudah kita laksanakan tadi merupakan sikap kita ataupun welas asih kita terhadap sesama gitu Pak De, sebagai realisasi kita terhadap sesama ciptaan yang Maha Kuasa itu kita mempunyai welas asihnya gitu Pak De. Kalau ya tadi kue nyalurake kesifatan pangeran sing maha welas maha asih ciramu nggunakake sifatnya maha welas maha asih kang diasih yang balas kalawan kasih sayang ngono ya. Jadi ini tadi yang menyambungkan welas asihnya yang Maha Kuasa dan kita menggunakan rasa welas asih kita terhadap sesama itu tadi Pak De. Tadi orang ngomong jenenge diwelasi kok malah cara kasarane malah bal sing ora apik ngono ya. Kan sapa kakone wong sing rada keseh aku. Sing ora mudeng babagan welas asih kadang dikei sih kurang 5 karena urung teko jangka ngelmu welas asih ngono ya. Pak De. Jadi hal apa saja yang kita welas asih nanti tidak akan mungkin membalasnya dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya Pak De. Ngoten Pak De. Tapi ada juga orang yang istilahnya itu sudah melakukan welas asih tapi belum mendapatkan imbasnya gitu Pak De. Karena memang belum sampai rasa welas asih yang dimilikinya Pak De. Kalau ada wong nek ora iso nyambung kelawan sifatnya kamu welas mau asih sinajan diasi kuwi ra ngerteni kadang kala malah semait ngono ya. Iya Pak De. Aku palakane karo depan Nusantara ki weweh bahasane apa kaya begini panganan karo sambel karo wayam karo sayuran saimit dipangan sama anak ngono kasane ya. Lah kalau bagi orang-orang yang tidak bisa menyambung dengan welas asihnya yang Maha Kuasa, kadang diberi welas asih itu tidak terima Pak De. Kadang istilahnya itu protes Pak De. Lah ini apa yang diberikan ini kan cuman nasi sambal dengan ayam, cuman sedikit, ini untuk apa? Itu bagi orang yang belum bisa menyambungkan dengan welas asihnya yang Maha Kuasa Pak De. Kaboko kadang aku udah sifat welas asih sing kuasa saka sing ditepi kuwi tak dongakake nyambung kelawan sing kuasa. Lah besok wis mangan tempat saka kepala kandang uripan Nusantara bakal wareg ora bakal ngeleh dan siap pendinane bakal gampang anggone oleh pangan ya. Nah, bagi orang yang sudah bisa menyambung rasa welas asihnya kepada yang Maha Kuasa itu tadi malam itu nasi yang sudah dibagikan kepada orang-orang itu tadi sudah diberi doa oleh Pak De Toko gitu ya Pak De, sehingga orang-orang yang makan nasi yang kita dharmakan tadi malam itu orang itu akan dengan mudah bisa mendapatkan rezeki terutama dalam hal makanan Pak De. Kenapa? Saya paling pokok menungso ki gitu ya lini weh kekuatan ya pegawai gue lah pindah karo panganan itu ya. Awat tangisi hanya pegawai ini ya mesti ini semangat ya. Kuat itu ya. Nah karena apa? Karena daya yang lebih pada diri kita sebagai manusia itu dalam hal makanan ya Pak De. Kalau kita itu istilahnya itu perut kita terisi makanan, kita bekerja itu juga semangat dan bekerja itu juga kuat Pak De. Contohnya kalau aku cek orang tak ngerasa kalau wayang lepen depan gerak-gelik aku silakan ini Pak De.
Nah, contohnya Krebo itu Gojek itu ya Pak De, itu pas pada saatnya mendapatkan penumpang karena belum makan Krebo ngregeli Pak De. Dan itu nanti bisa membahayakan Pak De. Kalau apa sejedeng panganan kuwi nguwatake balung sungsum. Tenggo nyambut gawe. Carane dike pucuk dikir ya. Sakit. Iso ngono ya. Iya. Kalau jaman ABB nek mangan kuwi nguwatake balung sungsume supaya iso dikir pemuji kalawan sing kuwasa ngono ya. Karena apa? Dengan makanan itu bisa untuk menguatkan tulang sumsum kita untuk bekerja gitu ya Pak De. Di samping untuk bekerja nanti bisa juga untuk puja-puji dzikir kepada Yang Maha Kuasa Pak De. Dadi kok nek wis ngerti hakikate babagan panganan iki mau sejatine kuwi tata tuhine daging watake rohanine dadi jasmani rohanine kan kuat lho ya. Nggih, Pak. Aslimu dekon patrap pertengahan kok akhirnya sing kepikiran tadi maneka warna ngono ya. Pak De. Dadi lemes, dadi kudune dikir kelawan memuji asmane sing kuwasa, malah disebut keroncongane weteng iki mau lho ya. Lah dengan dharma makanan itu tadi itu nanti akan menjadikan daya kekuatan kita, daya kekuatan zahir untuk menguatkan rohani kita Pak De. Contohnya saja kalau kita itu sedang berzikir, istilahnya itu tidak makan itu nanti yang dipikir itu bukan zikirnya Pak De, tapi keroncongan perutnya yang keroncongan itu tadi yang terpikirkan Pak De. Wong nyatane akeh wong sing padha ngaku sakti nyatane isih padha matang ana ngopi ngono ya. Makane nek poso kayu sana buka ana sahure lah ngono. Dan nyatanya banyak orang yang merasa sakti tapi masih juga membutuhkan makan dan minum tadi ya Pak De. Dan puasa itu kan juga ada berbukanya Pak De. Kaca para ahli rohani pangalane mesti puja lan dikir senajan ora madang perang dina kuwi ya wis biasa ngono ya. Tapi ada juga para ahli rohani itu tidak makan, tidak minum, pekerjaannya cuma zikir beberapa hari juga bisa kuat Pak De. Kadang program mabang kuwi wis berjalan lancar, susah ada program tambahan ya kuwi penanaman bibit wit-witan lho ya. Oke. Karena sejak tadi malam itu program kita sudah berjalan lancar, besok ada program baru lagi, program tambahan dengan penanaman bibit tanaman Pak De. Tadi siramu sejenenge nandur bibit kuwi ya ngaku welas asih. Kalau ada ganti welas asih kuwi tandurane kuwi iso tumbuh ngono ya. Urip Pak De. Iso urip ngono ya. Mesti ndak siramu nyalurake daya urip. Nggih. Mesti wit-witane pingko ya nyalurke daya uripe ning siramu kabeh ngono ya. Nggih Pak De. Lah nanti kalau kita dalam penanaman bibit tanaman tadi Pak De, kita menanamnya juga harus dengan rasa welas asih Pak De. Kalau kita menanamkan dengan rasa welas asih, nanti tanaman yang kita tanam itu nanti akan hidup subur Pak De. Dan nanti tanaman yang kita tanam tadi tumbuh dan akan mengalirkan welas asihnya kepada kita Pak De. Saurarane siramu ki wis manfaatake sing basane kabeh mau dene kewan wit-witan saben dina manfaatake sampai ora kira jumlahe ngono ya. Nggih Pak De. Dadi kakung kesimbangan alam ora beda kaya sampeyan siramu matang ning sih ana wong kadang kala sing kekurangan pangan ngono ya. Nggih Pak De. Dan setiap hari kita itu memanfaatkan istilahnya itu hewan ataupun pepohonan gitu ya Pak De, yang kita manfaatkan, kita makan gitu ya Pak De. Tapi untuk keseimbangan alam ya kita itu harus melakukan dharma alam seperti pelepasan hewan ataupun penanaman pohon-pohon bibitnya itu tadi Pak De. Ada saya ajaran wis tembok dharma suci khusus para siswa pelanggan karo Panusantara bisa padha dilatih mandiri kanthi pikiran sing resik. Aja kabeh ana pikiran sing gawe prahara ning lahir batine ngono ya. Nggih Pak De.
Nah, karena di Palenggan Keuripan Nusantara ini sudah sampai laku Dharma Suci, maka diharapkan semua para siswa di Palenggan Keuripan Nusantara ini bisa istilahnya itu berdikari sendiri, Pak De, mandiri gitu, Pak De. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang akan merusak kerohanian kita, Pak De. Contohnya moyo ke buka pengumuman besok nek podo ngaji aja ngambak ngerepote gurune podo tepeko nek palenggahan piye carane nek iso ya jaluk tulung sapodo kancane supaya iso nyalurake sifat Dharma Suci ini kelawan pembimbingi ngono ya. Iya, Pak De. Contohnya tadi Moyo memberikan pengumuman bagi siapa saja yang datang jangan sampai merepotkan gurunya gitu ya, Pak De. Nah, itu adalah untuk menyalurkan Dharma Suci kita terhadap pembimbing kita, Pak De. Karena ora ono model kaya Sukina kuwi yo ngaji kok model dijemputi Antar jemput ya, Pak? antar ngono ya. Karena iki kudu dicecekake marwah Seorang guru, Pak De. guru ngono ya. Iya, Pak De. Lah di mana saja itu tidak ada seperti Kang Sukino ini istilahnya itu mengantar jemput siswanya gitu ya, Pak De. Maka marwah seorang guru itu harus ditegakkan, Pak De. Ora bedok kaya moyo ki lek ya guru ngono ya. Nggih, Pak De. Apa nek waya jam-jam makan sekolah jempute nang omahe ngono apa ya? Mboten, Pak De. Apa lek ora ngono kon. Mboten. Makane ki pola dicekake supaya Dharma Welas Asih kelawan Dharma Suci ini iso padha disalurake ngono ya. Nggih, Pak De. Lah contohnya Moyo ini kan juga seorang guru. Apakah tadi Pak De bertanya apakah kalau seorang guru setiap paginya harus menjemput murid-muridnya? Saya jawabkan tidak, Pak De. Makanya untuk menyalurkan welas asih Dharma Sucinya lah kita itu dituntut untuk berdikari atau mandiri, Pak De. Jadi kasarane kudu podo-podo niat kelawan Dharma Suci kuwi nindakake sing jenenge welas asih padha ngerteni nglangganani ngono ya. Nggih, Pak De. Jadi aja sampai kasarane dalalane klepo bakat kaji carane bandem Pak bis apa kereta sama barang. Para pupil guru deh, guru saya sudah dapat stasiun, guru saya sudah dapat terminal, jemput lah kayak kepingin lah. Kodok ya. Makanya kita itu setelah melaksanakan Dharma Suci ini kita itu juga harus menyalurkan welas asih kita, Pak De, terutama terhadap seorang guru gitu tadi, Pak De. Apa ada istilahnya itu ada siswa yang contohnya keribu gitu ya, Pak De, naik bis ataupun naik kereta itu sudah sampai di stasiun itu telepon gurunya, guru saya sudah sampai di stasiun minta dijemput, dan nggak ada itu, Pak De. Makanya ke ceceke majelis utawa palenggan kuwi alon-alon ya. Besok disiplina wis terbi ya. Ada guru wis direwangi tirakat, direwangi apa broto arep nurunake ilmune. Aja ngapik tanpa digawe repot ngono ya. Dadi padha-padha nyalurake babagan welas asih ngono ya. Nah, makanya untuk menegakkan majelis ataupun Palenggan Keuripan Nusantara ini ditata secara perlahan-lahan ya, Pak De. Nah, nanti lama-lama itu nanti akan tertata sendiri, Pak De. Lah bayangkan saja seorang guru itu sudah direwangi diikuti untuk bertapa berata untuk menyalurkan ilmu-ilmunya kepada siswa, masuk masih disuruh menjemput gitu ya, Pak De. Jadi kita itu juga harus bisa menyalurkan welas asih kita terhadap guru kita, Pak De. Makanya kadang aku bisa guru karo pas buane sing dibina dipimpin Sukino ngono ya. Nggih, Pak De. Kok kasarane para pengurusnya wae ora tekan semono pikirane kok malah sing cancot kali mondok kok malah gurune lah ngono. Nah, ini Pak De. Makanya Pak De Togo ini tertawa melihat istilahnya itu padepokan yang dipimpin oleh Kang Sukino ini tadi, Pak De. Wong pengurusnya saja tidak berpikiran sampai seperti itu, malah siswa yang lain itu mempunyai pikiran seperti itu, Pak De. Cancot tali pondok gitu, Pak De.
padahal gini lah kok malah sing mikir ke babakan penjemputan pengantaran malah guru nih apa pengurusnya bedang wae lah ngono lah lucu lah ngono. Maksudnya seperti ini ya, memikirkan antar jemputnya kok malah gurunya, malah istilahnya itu pengurusnya tidak punya pikiran seperti itu Pak Di. Makanya kalau udah turun ke hakikat dalam hati belas AC pikirannya turun ke tekan itu ya. Maka dari itu karena belum sampai istilahnya itu Dharma Welas Asih, maka pikirannya itu belum sampai Pak. Makanya besok kabeh cara ditoto. Jadi cara di wayah ngaji saiki bicarane supaya tekan pelanggan ben padha ora ngrepotake ngono ya. Kalau kata-kala nek jenengane pelanggan yo ora ana sapa-sapa, ana nek kadang konsumsi tempat lan sepikir kene ngono ya. Liyane yo ora padha teko kan nek kan santri kalong ora santri menetap lah ngono. Beda nek karo santri menetap kaya Pak Kepala liya wis ana tim-time para pandya putih ngono ya. Makanya ini nanti harus ditata semua gitu ya Pak De. Kalau pas waktunya ngaji, nah itu diharapkan untuk bisa sampai dengan sendirinya gitu ya Pak De. Nah kalau di Padepokan ini kan santrinya santri kalong semua Pak De, tidak ada santri yang menetap Pak De. Jadi kalau ada salah satu siswa yang minta dijemput, otomatis Kang Sukina yang menjemput Pak De. Maka dari itu untuk menyalurkan ulas asih para siswa Pelanggaran Kurban Nusantara ini dituntut untuk mandiri Pak De. Kayak janjane jangan khusus kanggo para siswa Pelanggaran Kurban Nusantara ngono ya. Ning umume pembelajarane iso kode janjane manfaate iso kanggo para umum ngono ya. Pak De. Nah, jangan Pak De Toko ini sebenarnya khusus untuk pembelajaran semua siswa di Pelanggaran Kurban Nusantara Pak De. Tapi pelajaran ini juga bisa dimanfaatkan untuk khalayak umum Pak De. Tadi bila saya kudu paham bapak kangen kaya kebagian iki ngono ya. Kok nek wis dilatih mandiri besok bakal ketekan ilmu kang sejati, ora selawase silaran iki dibimbing campur kalawan guru utawa ngajine padepokan ya. Besok bayangno nek sliramu wis padha tuane kasarane moyo wis umur 80 krebo wis umur 80 mesti ngajine nang omah ngono ya. Otomatis sing ngambil alih aku pinangka sing manggon nang gone suwu dino. Lah besok sliramu kok nostalgia bayangke iki malam minggu biasanya ngaji di Pelanggaran Kurban Nusantara. Kalau di kene kursi goyang ada ngelamun nak ngono. Kalau rokok aja bayangke ngono ya. Nggih Pak De. Karep laku yo wis koso to nak ngono bayangke lah ngono. Sampe lah nyambung rasane ngono ya. Nah kalau mulai sekarang itu sudah ditata semua siswa Pelanggaran Kurban Nusantara ditata kemandiriannya. Nanti kalau sudah mandiri semua nanti akan datang ilmu yang sejati Pak De. Kan kita itu tidak selamanya itu ngaji di Pelanggaran Kurban Nusantara gitu ya Pak De. Nanti kalau kita itu sudah tua, contohnya moyo umur 90 tahun gitu ya Pak De. Nah itu nanti kan mungkin tidak bisa seperti datang ke sini, tapi sambil di rumah sambil duduk-duduk di kursi goyang yang seharusnya melamun karena sudah dapat ilmu yang sejati tadi kan bisa ngaji juga Pak De. Nah itu Pak De Toko yang menempati raganya Kang Sukino ini, nah itu nanti berperan di situ Pak De. Makanya jenenge guru toto duwe kuwi saka pedotan kalawan umur jasate ananging sejatine rohanine ora ana apa. Makanya mbok salah. Wah, ya. Lah makanya yang namanya guru dari tata zahirnya itu ada putusnya gitu ya Pak De. Tapi kalau guru dilihat dari tata batinnya itu sudah tidak ada putusnya lagi Pak De. Akan selalu menyambung selamanya Pak De. Tadi besoknya kebak-kebis hakikat cek kuat, sehat, cek soriso, mora di Padepokan Pelanggaran Kurban Nusantara gitu ya. Besok besok di Tepukan 2020 lah mesti jalan abis tengok
omah ngono ya. Nggih, Pak De. Dadi rasa susah ngono ya. Nggih. Jadi tetangga diulang ngono ya. Nggih, Pak De. Aku watake kok biasane sepakat barang wis tuwa rasa jangan nang omah men susah bae ngono ya. Wah, iki jane jadwal aku. Aku wis tuwa. Wis rasa melu lah. Aku rasa melu ngaji. Susah pate niku lak ngono. Ada meng nangis lan nangis ngono ya. Nggih, Pak De. Ya mugi paringi keserasan salawas to ya saged ngaji sarengan. Sekarang nek bapak kali gini kumpul selawase ngono ya. Nggih, Pak De. Ada nek rohani kuwi tetep kumpul selawase. Senajan roh kok kadang kuwatesan ya. Nggih, Pak De. Lah contohnya Kang Gemo dan Mak Gemi sekarang ini masih bisa selalu hadir di Palanggan Kariban Nusantara gitu ya Pak De, untuk untuk ngaji dan menjalankan lagu tirakannya Pak De. Besok umpamanya sudah usia 80 ataupun 90 tahun, nanti kalau udah bisa tidak bisa datang ke Palanggan gini Pak De, nanti kan bisanya di rumah Pak De. Lah di rumah itu memikirkan Pak De, wah ini seharusnya ada jadwal laku tiraka, tapi karena sudah umur segitu tidak bisa datang ke Palanggan gitu Pak De. Lanjut deh. Nah itu kalau Kang Gemo dan Mak Gemi kalau sudah mendapatkan ilmu yang sejati, walaupun masih di rumah sudah tidak bisa datang ke Palanggan Kariban Nusantara, itu masih bisa tetap ngaji Pak De. Kalau secara ragawi memang pembatasan, ada batasnya Pak De, tapi kalau secara rohani itu tidak ada putus, tidak ada batasnya Pak De. Kamu kok sejatine aku ki duduhake barang sira kabeh ketemu guru kang sejati. Dadi nek ana kalam kaya padha kuwi sejatine aku menjembati ngono ya. Menjembatani Pak De. Nggih Pak De. Lah sebenarnya Pak De Togo selama ini adalah menunjukkan kepada kita tentang guru sejati gitu ya Pak De. Kalau di alam maya pada ini Pak De Togo itu hanya menjembataninya Pak De. Berarti besok serabu yang podo tekai kesempatan berpanjang. Kuwi bisa nostalgia ngono ya. Supaya kekenangan dalek kene patrat ke kono. Para kusumbo dalam konekan jadi Palanggan Kariban Nusantara ngono ya. Lah pas bayangake nostalgia kuwi mbok sambungake, engko bakal ono pengalaman-pengalaman sing kok dene biyen dilakoni ngono ya. Lah nanti seandainya kita tuh diberi umur panjang, kita itu nanti bisa bernostalgia Pak De. Itu ya Pak De. Kita bisa membayangkan pas waktu lagu di Parangkusumo ataupun ngaji di Palanggan Kariban Nusantara ini Pak De. Tapi dengan membayangkan itu, kalau kita sambungkan, kita itu nanti akan bisa seperti yang dibayangkan itu tadi Pak De. Makanya dimanfaatake membusih kuat ragane ngono ya. Serang kepakone tirakat, lakone ngaji, kumpul bareng, nyambung kelawan pembimbinge ngono ya. Nek besok kan nyambung secara rohani ngono ya. Makanya mumpung kita itu masih sehat, masih kuat, dimanfaatkan waktu kita untuk rajin melakukan ngaji dan lagu tirakat gitu ya Pak De. Nah nanti kalau kita itu sudah tua, kalau kita itu sudah tua, kita itu harus bisa menyambungkan kepada sang guru pembimbing tadi Pak De. Tadi aja kabeh kalau di pemburine aku biyen isih kuat, sehat, kerja. Kadang kalau malah rasa teko barang tua kelingan, akhirnya dadi Allah. Wah kenapa aku biyen narakan kayak sehat sejambut gawe kok ora kumpul ngaji, barang tua sakit kok kayaknya sepi ngono ya. Jadi kita itu nanti jangan sampai gelo jangan sampai kecewa di akhirnya kita itu nanti ya Pak De. Dulu waktu kita itu masih sehat, bisa bekerja, kita kok tidak memanfaatkan waktu untuk ngaji gitu ya Pak De. Nah waktu sudah tua kita itu nanti akan kecewa yang kita rasakan pas pada saat kita tua itu tadi Pak. Karena apa?
Lamun sira wis ketemu guru sejati, kuwi ora bakal deket suwun sing karena wis ketemu guru sing sejati. Lah sliramu belajar kaji durung ketemu guru sejati, tekone sak geleme dhewe, akhire besok bingung tembemu mrene. Kudune wis iso manekung oleh ngomah kalau durung ketemu guru sejatine. Akhirnya bayangake nalikane zaman ate kono ya. Iya Pak De. Lah nanti kalau kita itu sudah bertemu dengan yang namanya guru sejati, kita itu tidak akan kecewa di hari nantinya gitu Pak De. Tapi kalau kita itu belum bertemu dengan guru sejati, kita itu sudah tua, nanti akan kecewa di belakang hari Pak De. Kita hanya bisa membayangkan istilahnya itu pas pada waktu kita mengaji, pas pada waktu kita sehat, kita kuat untuk ngaji itu tadi Pak De. Tadi kiko ndak wis do krungu babakan pejangan iki. Besok saya ngrungokake para siswa. Yen karep rasane urip bakal temekan rasane, mesti semangat aku mangkat bu piye carane ngono ya. Nah nanti kalau sudah mendengarkan wajan Pak De Toko ini, nanti kalau para siswa pelanggan Kehidupan Nusantara sudah sampai dharma rasanya, nanti semua siswa itu akan bersemangat untuk ngaji dan laku tirakat Pak De. Karena kadang kalau kuwi alasane kan babakan sangu ngono ya. Ora harus setinggo sangu, kamu kok yang yakin golek ilmu, sangu kuwi mesti bakal tidak ngono ya. Oke Pak De. Nah, karena kebanyakan alasannya itu mengenai hal itu sangu ya Pak De, ataupun ongkos gitu ya Pak De. Tapi kalau kita itu yakin bahwa kita itu menuntut ilmu, maka ongkos itu tadi akan kita temukan Pak De. Dadi kuwi pangkaparane pengecuwadane wong ajroane kuwi nek manut karo dawuh pembimbinge padha karo manut karo sing kuwasa. Sing ngobahake babagan belajar tata lahir batin manungsa ngono ya. Nggih Pak De. Jadi kalau kita itu mengaji masalah kerohanian ini, kalau kita itu nurut sama pembimbingnya, kita sama saja menurut sama Yang Maha Kuasa Pak De, yang menggerakkan kita semua Pak De. Tapi setau ngono ya. Adeke wedangan khusus jajane edisi khusus ngono ya. Karena tak gawe umum ngono ya. Nggih Pak De. Limited edition ya. Ngono ya. Nggih Pak De. Nah ini yang disampaikan Pak De Toko ini sebenarnya adalah wejangan khusus bagi siswa pelanggan Kehidupan Nusantara gitu ya Pak De. Tapi Pak De Toko menjadikan wejangan ini untuk umum juga Pak De. Jadi hati-hati wis cepak bulan Ramadan ya. Tekan poso ngono ya. Biasane sing gawe kersa, sing kuwasa kuwi nimbali para menungsa, bali suwan marang sing kuwasa. Moko nek bar bakda lebaran kuwi akeh bayi lahir. Nukulake generasi anyar. Lah kena ulan-ulan iki kabeh do bales makan ngono tak ijazahke ilmune ketemu sing kuwas lah kocon lah ngono. Ngono ya. Lah kita saat ini harus berhati-hati karena ini sudah mendekati bulan puasa ya Pak De. Biasanya kalau mendekati bulan puasa itu banyak orang yang kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu Pak De. Nah nanti kalau sudah habis lebaran itu nanti akan banyak bayi-bayi lahir Pak De, menumbuhkan generasi baru Pak De. Lah kalau saat-saat ini kita itu males untuk datang ngaji gitu ya Pak De, datang ngaji, datang laku tirakat. Lah nanti seandainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, Pak De Toko belum mengijazahkan ilmunya, lah nanti kujur Pak De. Tadi ilmu titan ya. Cepat bulan Ramadan kurang terus sasi iki biasanya kewa Bali tanpa jalanan ya. Nggih Pak De. Kasarane kete-kete papan turun mlebune kamar bablas. Atas niki wae sing sarapan ya bablas. Mergawe ya bablas lho ya. Nggih Pak De. Jadi ini yang dipakai Pak De Toko ini adalah ilmu titan ya Pak De. Kalau mendekati bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang kembali sowan kepada Yang Maha Kuasa itu tanpa sebab Pak De. Kadang masuk kamar tidur bablas, dan bekerja juga bablas,
melakukan kegiatan lain ya tiba-tiba bablas gitu Pak De. Ora beto kaya apa iki gambar tak guyone kena sabda ning kasar angin nyatane ya Solo ya masuk angin. Nggih Pak De. Nggih Pak De. Luput Pak De. Nah, seperti halnya kemarin Gembul itu diguyoni oleh Pak De Toko, istilahnya itu mengenai masalah anasir angin gitu ya Pak De. Nah itu padahal Pak De Toko ini cuman bercanda, tapi Gembul juga masuk angin juga Pak De. Kamu kok benggane cek waras udah ya. Nggih, padahal malamnya itu masih sehat waras Pak De. Tadi ku contohnya kono kuwi kono ya. Nggih Pak De. Apa ada wong takon Pak De Toko kok ngerti kaya Gusti Allah wae. Kira-kira jawabnya piye Pak ya? Oh, ngoten Pak De. Jawabnya ngoten Pak De. Karena Pak De Toko menyampaikan ini berdasarkan kalam Yang Maha Kuasa yang diilhamkan kepada Pak De Toko Pak De. Saya mau kok alame jadi kepiye kuwi kok iso makna rahasia. Rahasia. Nggih Pak De. Nggih Pak De. Nah nanti kalau ada yang bertanya kalamnya bagaimana itu cara mendapatkannya, lah itu rahasia ya Pak De. Sedangkan kalame rahasia, urusane lakukan pengenalanku ngono ya. Nggih Pak De. Tadi ngilmu kuwi mbok tuku ra iso, ora bakal duitmu sekalo apa duitmu triliun ora iso ngenuku ngilmuku ngono ya. Nggih Pak De. Jadi mengenai kalam yang dari Yang Maha Kuasa yang didapatkan oleh Pak De Toko ini sangat rahasia sekali ya Pak De. Dan ilmunya Pak De Toko ini tidak bisa dibeli, bahkan dengan uang triliunan pun tidak bisa untuk membelinya Pak De. Tadi kira rada sombong sithik ngono ya. Ate iki cara-carane tak turunake wakeh wong sing padha atitis sedek kalam donya. Nggih. Oke sebentar katek tadi paranormal lah kono. Nggih Pak De. Apa bahaya lah kono. Bahaya Pak De. Mesti ngedosane aku lho ya. Nggih Pak De. Lah ini Pak De Toko saat ini agak sombong sedikit gitu ya Pak De. Nah nanti kalau semuanya itu diturunkan oleh Pak De Toko pada orang-orang di dunia ini, nanti akan banyak orang-orang yang menjadi paranormal Pak De. Dan nanti kalau jadi paranormal melakukan hal-hal yang negatif itu yang kena dosa kan Pak De Toko Pak De. Kelmu jangka ne sabda iki tak turunake. Siramu bakal ngerteni kedadian sing bakal temeka. Tadi apa wae bakal teni. Laku akhirnya sliramu yang ora iso kendhaleni dadi ngumpar babakan pangelpone iso buka alam terawangan lho ya. Nggih Pak De. Dadi nek kok ngerti carane kok duwe tamu kuwi anggere mbok terawang. Otomatis kok dadi yakin dan percaya dadi kasunyatane ngono ya. Nggih Pak De. Lah ilmu jongko ini nanti kalau kita diijazahkan Pak De Toko kepada kita itu nanti akan bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi di alam semesta ini Pak De. Nah ini nanti kalau kita itu tidak kuat mengumbar apa yang seharusnya dirahasiakan, nanti tidak baik juga Pak De. Contohnya kalau kita itu punya tamu, kita terawang tamu itu dan tamu itu menjadi yakin karena bisa menjadi kenyataan Pak De. Contohnya kayak boyo kan ngatek tadi spiritual supranatural ya. Nggih Pak De. Dalam lihat tamu, dalam tulung, ada terkait dulure, langsung diterawang. Oh, di jangan tolong didong kafe selawon no. Tadi saya kudu sekeping dongo kalau sing kuasa contohnya kono ya. Nggih Pak De. Dalane ketekane jongko dikabul sing kuasa, sing kuasa kono ya. Nggih Pak De. Lah iki kok ndang kok lah. Aku ndang ngalang kok Pak De. Dadi Pak De. Kono ya. Nggih Pak De. Nah contohnya Moyo itu kedatangan tamu yang diantarkan oleh saudaranya. Lah Moyo tadi bilang, oh ini masih apa istilahnya itu umurnya masih 3 hari lagi gitu ya Pak De. Nah kebetulan jongkonya Moyo itu dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa dan akhirnya terjadi Pak De. Dengan begitu Moyo akan menjadi kondang kalau kok Pak De. Kowe jajane nek syariate kleru, diarani sesat, diarani ngungkul-ngungkuli sing kuwasa. Nek secara hakikate jane kowe pepilinge sing kuwasa, lumantar kalame sing kuwasa. Delalae nemplek ning gone ya ngono ya. Lah yang disampaikan Maya tadi kalau secara syariat itu keliru Pak De, salah Pak De, karena dikira untuk mengungguli Yang Maha Kuasa Pak De. Tapi secara hakikat itu
itu semua adalah merupakan kalam dari Yang Maha Kuasa yang kebetulan menempel pada dirimu ya Pak De. Makanya kaji karo aku ki bangsa-bangsa sing mustahil kuwi iso dadi kasu. Ora ana barang sing mustahil kanggo pangeran. Nek iso nyambungake babakan ke pangeran. Ngono ya. Makanya harus hati-hati mengaji dengan Pak De Toko ini. Hal-hal yang mustahil itu nanti akan menjadi kenyataan Pak De, kalau bisa menyambungkan dengan kalam-kalamnya Yang Maha Kuasa Pak De. Betul, aku saiki kan manut karo syariat alam semesta. Saking hati-hati udah gampang sembarangan buka rasane sing alam semesta. Karena saya eling kalawan saiki salam was. Iya Pak De. Nah makanya pada saat ini Pak De Toko ini berhati-hati Pak De, tidak sembarangan membuka rahasia alam semesta gitu Pak De, nonton Pak De. Dan juga ini mengingat salamnya kita itu kan menggunakan salam waspada Pak De. Karena apa Gusti Allah ki moho ngawelake kadang kala sliramu dikei petunjuk saka sing kuwasa anake diki ujian diki ngujosi pane ngono ya. Lah kadang Yang Maha Kuasa itu melehnya dia Memuji. Mempermalukan ya. Ya mempermalukan. Nah, kadang Yang Maha Kuasa itu mempermalukan kepada kita gitu ya Pak De. Padahal kita itu tahu hal-hal seperti itu merupakan ujian dari Yang Maha Kuasa kepada kita Pak De. Contohnya gini ya, tak kandani ngono ya. Dalam sirambut dikei petunjuk sing kuwasa. Sesuk Klaten bakal kedadean gempa bumi lek ngono. Nggih Pak De. Delalai mbok lareke mbok umumke waspada iki arep ana gempa bumi nek Klaten gununge meledos merapi ngono ya. Nggih. Dalam sing kuwasa kadang kita wong lahirake wong jenenge sing kuwasa ngono ya. Nggih Pak De. Ati kombinasi to lek ngono. Nggih Pak De. Saya kebelah. Nggih Pak De. Di kayak petunjuk dibelah-belah ke dewi lah ngono. Nggih Pak De. Contohnya saja seperti ini Pak De, kalau kita itu tahu bahwa besok akan terjadi gempa bumi di Klaten Pak De, tapi pemberitahuan dari Yang Maha Kuasa itu kita lahirkan, kita omongkan kepada orang-orang gitu Pak De. Tapi di balik itu Allah Yang Maha Kuasa itu istilahnya itu membatalkannya Pak De. Jadi gempa bumi akibat gunung Merapi meletus itu tadi tidak jadi terjadi. Jadi Allah itu memberikan ujian, juga memberikan mempermalukan kita Pak. Betul, karo yen wis disirake utawa dirasakake para kedadian wis ra kaget karena wis duwe petunjuk satu lungke ngono ya. Berbeda sekali kalau sudah disirkan, dirahasiakan, kalau ada terjadi hal-hal sesuatu di alam semesta itu tadi, kita tidak akan kaget karena sudah mendapatkan petunjuk sebelumnya Pak De. Tadi dapat itu ya. Ojo kalau kesasarane komentar udah. Contohnya kok dari kabul pada kejadian, wah jadi aku ngerti ya kejadian kemungkinan mau kejadian aku udah. Rata-rata kayak bakodo. Pada kerudung meledos. Jadi aku wis petunjuk wis ngerti nek kudu karep meledos. Ya kudu tak lahir iki wae gleleng lah kudu. Gleleng Pak De, gambarnya Pak De. Salahnya kayak ngono. Nah, makanya kita itu jangan menjadi orang yang kepintar, orang yang sombong gitu ya Pak De. Contohnya Gambul, ini ada kejadian gunung meletus gitu ya Pak De. Lah pas sudah kejadian, Gambul itu bilang sebenarnya sebelum kejadian ini saya sudah tahu lebih dahulu ya Pak De. Gambul ngomongnya itu sudah kejadian baru ngomong ya Pak De. Lah itu kan pemelintih Pak De. Karena kakak lah para menasis modelnya apa Gambul ngono kuwi. Nggih Pak De. Nggih Pak De. Lah kebanyakan para winasis sekarang ini kebanyakan tuh ya seperti model Gambul ini Pak De. Para kata diomong. Satu lagi menang. Kalau ya. Lah karena apa? Karena baru kejadian itu baru disampaikan, diomongkan, tapi sebelum kejadian mereka diam-diam saja Pak De.